Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam Syarah Mutammimah. Majelis yang ke-112. Barakallahu fikum, masih dalam pembahasan dhanna wa akhawatuha. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang dhanna wa akhawatuha. Yaitu kita ketahui bahasanya dhanna wa akhawatuha itu fi'il muta'addi, yata'adda ila maf'ulain, memansubkan dua maf'ul bih. Yang akan kita bahas di sini adalah bolehkah menghapus salah satu dari dua maf'ul tadi. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu hadzful maf'ulain aw ahadihima lidalil. Ya, boleh menghapus dua maf'ul dhanna wa akhawatuha, ya, dua-duanya dihapus atau salah satunya saja lidalil, ya, disertai dengan adanya petunjuk yang menunjukkan bahwasanya ada yang dihapus. Ya. Nahu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Ya. Taz'umuna za'ama, ya, min akhawat dhanna af'al qulub. Memansubkan dua maf'ul, tapi dalam ayat ini tidak disebutkan maf'ul bihnya dua-duanya, ya. Dihapus berarti. Mana qarinah yang bisa kita ambil darinya kesimpulan bahwasanya maf'ulnya adalah ini, ya. Jawabannya qarinahnya adalah istifham sebelumnya, aina syuraka'i. Ya. Ya, aina syuraka'i. Takwilannya kalau dikasih maf'ul bih dua-duanya, maf'ulnya aytaz'umunahum, itu maf'ul pertama, syuraka'a maf'ul kedua. Ya. Terfahami dari istifham sebelum taz'umun, ya. Barakallahu fikum. Wa idza qila laka, contoh yang lain, menghapus salah satu maf'ul. Man dhanantahu qa'iman, siapakah yang engkau sangka dia itu berdiri? Fataqul, engkau jawab, dhanantu Zaidan, yang aku sangka adalah Zaid, ya. Mana maf'ul yang lain? Dihapus, terfahami dari pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Tentang berdiri, ya. Maka Zaid itu qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Itu yang dihapus. Karena bahasa Arab itu dasarnya adalah as-suhulah, ya. Mudah, al-bayan, ya. Jelas, boleh ikhtisar, yang ringkas, ya. Kalau ada yang bisa dihapus, ya, biar ringkas, ya dihapus. Tapi syaratnya harus ada qarinah, ada dalil. Ya. Barakallahu fikum. Mereka tidak selalu menyebut sesuatu, ya, dalam kaidah lughahnya. Ya. Ada yang dihapus, ya, kadang dihapus. Juga tidak selalu menghapus sesuatu. Ya. Ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bahasa Arab itu sendiri, yang nanti akan kita pelajari yassarallah insyaallah dalam ilmu balaghah, ya, tata bahasa Arab dari sisi makna, ya. Kalau sekarang kan kita lebih terpusat kepada i'rab, ya, yang sampai kepada makna, yaitu hukum i'rabi, ya, akhir-akhir kata untuk mengetahui mana fi'il, ya, mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada, mana khabar, dan seterusnya. Adapun makna-makna yang lebih dalam itu nanti akan kita pelajari di ilmu berikutnya insyaallah. Qauluhu lidalil ay wa yusamma hadzal hadzfu ikhtisaran. Penghapusan karena tapi ada dalil yang menunjukkan terhadap sesuatu yang dihapus itu disebut ikhtisar pakai kha, ya. Ikhtisar. Iftial dari khasar, ya.
Wa ammal hadfu li ghairi dalil wa yusamma ikhtisaran. Adapun menghapus ya, tapi tanpa dalil yang menunjukkan kepada yang dihapus itu disebut ikhtisar, muktasar ya. Ya. Ini kalau secara istilah ya. Ada yang dihapus tapi enggak ada yang menunjukkan ke sana. Ya. Misalnya kitab kita ringkas. Ya. Enggak ada qarinah-qarinah yang bisa menunjukkan yang dihapus dari jumlah ini apa. Sulit untuk kita tebak. Ya. Itu secara istilah di sini itu disebut ikhtisar pakai qaf. Ya. Walaupun yang lebih masyhur ya semuanya disebut mukhtasar, ikhtisar. Ya. Pokoknya meringkas disebut ikhtisar. Yang diringkas disebut mukhtasar. Itu secara urf. Ya. Lebih luas. Adapun secara rincinya, istilahnya seperti itu. Ya. Yang ada dalilnya, bisa kita dari dalil itu menyimpulkan apa yang dihapus, itu disebut ikhtisar pakai kha. Yang tidak ada dalilnya, yang kita gunakan sebagai batu loncatan untuk memahami apa yang dihapus, itu disebut ikhtisar pakai qaf. Fala yajuzu li adamil faidah. Tidak boleh yang seperti ini karena tidak bisa difahami. Ini kalau dalam jumlah ya. Diperhatikan dalam jumlah, suatu jumlah, satu kalimat ya. Ada yang dihapus, ada yang tidak ya. Ini istilahnya. Adapun dalam istilah penggunaan sekarang misalnya kitab dan lain sebagainya, ini beda pembahasan. Ya. Fala taqul fi nahwi dhanantu Zaidan qa'iman. Ya, misalnya zanantu Zaidan qa'iman jangan diringkas. Zanantu titik sampai situ. Atau zanantu Zaidan titik sampai di situ. Ya. Atau zanantu qa'iman. Ya. Enggak ada dalil sama sekali. Ya. Wal awwal ala sahih yang pertama ala sahih wal akharan bittifaq. Ya. Barakallahu fikum. Li'anna al-maf'ulain huna bimanzilati ismin wahid. Karena dua maf'ul itu seperti satu isim saja. Memang dua maf'ul, tapi kalau dikembalikan ke makna ya satu isim. Idz mazmunuha huwal maf'ul bihi fil haqiqah. Karena kandungan dari dua maf'ul bih itulah maf'ul bih secara hakikatnya ya. Digabung itu maf'ul bihnya secara hakiki. Ya, akan dijelaskan. Li'anna ma'na qaulika dhanantu Zaidan qa'iman. Aku menganggap Zaid berdiri. Zaid berdiri. Nah, Zaid maf'ul pertama berdiri, maf'ul kedua. Itu bisa diringkas dan itulah hakikatnya maf'ul bihnya. Dhanantu qiyama Zaid ya. Kan menyangka. Ya. Apa yang disangka? Berdirinya Zaid, itu yang disangka. Ya. Yang ada dalam persangkaan dia, dalam bayangan dia adalah berdirinya Zaid, suatu yang maknawi. Ya. Fahudhifa ahaduhuma fahadhu ahadihima kahadfi juz'il kalimatil wahidah. Sehingga kalau dihapus salah satunya seperti menghapus bagian satu kata. Ya. Zaidun, antum hapus dalnya jadi zai. Ya. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Adapun penjelasan wal awwal ala sahih wal akharan bittifaq, ana belum memahami ini maksudnya, wallahu a'lam. Ya. Al-muhim jangan dihapus tanpa dalil. Itu yang jelas ya. Karena tujuan kita berbicara biar dipahami ya. Jadi apapun yang membuat seorang itu tidak memahami pembicaraan kita, maka jangan dilakukan. Ya, termasuk sebab tidak difahami perkataan kita adalah sesuatu yang mestinya disebut dihapus. Itu sebab ketidakfahaman. Ya. Barakallahu fikum.
Makanya dalam Al-Quran yang dihapus itu selalu ada dalilnya. Selalu ada arah yang bisa membuat kita memahaminya. Ya. Wa qawluhu nahu taz'umuna, yaitu ayat. Aina syuraka alladzina kuntum taz'umuna. Hadza mithalun li hadzfil maf'ulain li dalili ma qablahuma 'alaihima. Ini contoh menghapus dua maf'ul sekaligus dan ada petunjuk yang menunjukkan kepada keduanya yang dihapus itu. Ya. Petunjuk itu diletakkan sebelumnya, yaitu istifham. Wa taqdir kama qala al-musannif taz'umunahum syuraka. Itu takdirannya. Wa qawluhu dhanantu Zaidan hadza mithalun li hadzfil maf'ul ats-tsani li dalalati su'al alaihi. Ini contoh menghapus salah satunya. Kalau tadi yang di atas kan dua-duanya. Ya, yang dihapus di sini maf'ul tsani. Apa yang menunjukkan sehingga boleh dihapus? As-su'al, ya, adanya pertanyaan. Wa taqdir kama qala al-musannif dhanantu Zaidan qa'iman, itu takdirannya. Wa mithalu hadzfil maf'ulil awwal, contoh ini kan dhanantu Zaidan pada matan, itu contoh untuk menghapus maf'ul kedua. Contoh untuk menghapus maf'ul pertama belum. Beliau bikin sendiri. Ya. An yuqal hal dhananta Zaidan qa'iman? Ya. Pertanyaannya beda lagi. Apakah engkau menganggap Zaid qa'iman? Sataqul dhanantu qa'iman. Ya. Ya, dhanantu qa'iman. Wa taqdir dhanantu Zaidan qa'iman. Ya. Qa'iman maf'ul kedua. Zaidannya dihapus. Dihapus karena ada dalil. Yang belum beliau sebutkan adalah pertanyaan yang sama dan menghapus dua-duanya. Ya. Hal dhananta Zaidan qa'iman, kita bilang na'am dhanantu. Iya, saya anggap seperti itu. Itu dhanantu Zaidan qa'iman. Atau menghapus semua. Hal dhananta Zaidan qa'iman, kita bilang na'am. Yang dihapus bukan cuma dua maf'ul, bahkan sampai fi'ilnya pun dihapus. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa hadda sahibul ajurrumiyati min hadhil af'al an-nasibati lil mubtada'i wal khabari sami'tu. Ya. Pengarang Jurumiyah, sahib, kan lebih umum maknanya. Bisa bermakna teman. Sahib maksudnya pelaku kejadian. Ya. Di sini sahib maksudnya penyusun. Ya. Pengarang. Bisa juga bermakna sahib, bermakna murid. Ya. Ashab Al-Imam Ahmad misalnya. Maksudnya muridnya. Di sini pengarang, ya. Penyusun kitab Jurumiyah, ya, memasukkan termasuk fiil yang memansubkan mubtada khobar, ya. Masuk akhwat dhanna adalah sami'tu, sami'a, ya. Taba'an lil Akhfash wa man wafaqahu. Beliau mengikuti pendapat Al-Akhfash dan yang sependapat dengan Al-Akhfash. Ya. Kemudian untuk orang yang mengatakan sami' itu termasuk yang memansubkan dua maf'ul bih, ada ketentuan lain. Wala budda an yakuna maf'ulu hasani jumlatan mimma yusma'. Ya. Ya. Maf'ul kedua dari sami' itu, kalau memansubkan dua maf'ul, itu harus berupa jumlah, kalimat. Bukan satu yang mufrad, satu kata saja, bukan. Dia harus kalimat. Dan kalimatnya itu pula harus terdiri dari sebuah fiil, sesuatu yang didengar. Misalnya khutbah, ya. Muhadharah, ya. Qaul, kalam, nida, ya. Nahu sami'tu Zaidan yaqulu kadza, ya. Sami'tu fiil dan fa'il, Zaidan maf'ul pertama, yaqulu kadza maf'ul kedua. Jumlah. Wa qawlihi ta'ala sami'na fatan yazkuruhum. Sami'na fi'il dan fa'ilnya. Fatan
maf'ul pertama, yazkuruhum jumlah fi mahalli nasbin maf'ul kedua. Ini kalau i'rab orang yang menganggap sami'tu memansubkan dua maf'ul. Ya. Wa mazhabul jumhur, adapun mazhab jumhur itu mayoritas dan tidak sepantasnya mengesampingkan pendapat jumhur. Ya. Karena enggak sama hasil fikiran orang banyak dengan fikiran orang yang minoritas. Ya. Ini hasil fikiran ya. Bukan nas, misalnya nas ini jelas ya Islam satu-satunya agama yang benar, kemudian kebanyakan manusia di negara itu Kristen ya, jumhur, kemudian kita bilang tidak boleh mengesampingkan pendapat jumhur, bukan ya. Ini dalam perkara-perkara yang tidak ada nas qati' ya. Ya. Tidak pantas dikesampingkan. Termasuk dalam ilmu hadis juga kita pelajari istilah syal, menyelisihi jumhur, ya, yang thiqah, ya. Begitupun di sini, ya. Dan dalam bab-bab lain. Ya. Wa mazhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Ya. Ya, itu fi'il memang muta'addi memang, tapi cuma kepada satu maf'ul. Ini bedanya. Ya. Kalau mazhab yang bukan jumhur bilang fi'il muta'addi, sampai sini sama, kepada dua maf'ul. Di sini bedanya. Kata jumhur satu saja maf'ulnya. Lalu yang dianggap maf'ul kedua apa? Kata jumhur, fa in kana ma'rifatan kal misalil awal fal jumlatul lati ba'dahu hal. Kalau maf'ul pertamanya itu isim ma'rifah, maka jumlah setelahnya di-i'rab sebagai hal, bukan maf'ul kedua. Wa in kana nakiratan kama fil ayati, kalau maf'ul pertama tadi isim nakirah seperti dalam ayat sami'na fatan, maka jumlah yang setelahnya yang dianggap maf'ul kedua itu bukan maf'ul kedua menurut jumhur, itu sifatnya, naatnya. Wallahu a'lam. Ya. Syarah qauluhu tab'anil akhfash, ya, al-akhfash ini siapa? Ini gelar. Ya, akhfash itu artinya rabun, ya, si rabun. Ya. Wa ismuhu Sa'id bin Mas'adah tilmidu Sibawayh, ya. Muridnya Sibawayh, wa huwa al-murad idza utliqa, ya. Kalau dibilang dalam kitab-kitab nahwu al-akhfash, maka maksudnya ini muridnya Sibawayh yang bernama Sa'id bin Mas'adah. Wa illa fa huwa laqabun li 11 nahwiyan kama fil Muzhir lis-Suyuti. Ya. Kalau tidak diitlaqkan, maka perlu difahami yang bergelar akhfash itu dari kalangan ahli nahwu ada 12. Ya. Tapi kalau tidak dijelaskan, maka hukum asalnya kembali ke ahli nahwu tadi, muridnya Sibawayh yaitu Sa'id. Intaha minal kawakib. Wafaqahu ala zalikal Farisi. Yang sama sependapat dengan ini, dengan Akhfash adalah Al-Farisi. Wa ibnu Bashaz, wa ibnu Usfur, wa ibnu Sa'il, wa ibnu Abil Rabi', wa ibnu Malik, kama fadahu Sabban. Ya. Ini orang-orang yang sependapat dengan Al-Akhfash, yaitu sami'tu memansubkan dua maf'ul. Ya. Wa qawluhu jumlatan mimma yusma'. Ya, syarat sami'tu memansubkan dua maf'ul. Maf'ul kedua harus jumlah dan terkandung padanya sesuatu yang bisa didengar. Kamisalil musannif, seperti dua contoh yang disebutkan dalam matan. Bi khilafi ma la yusma'. Beda halnya kalau jumlah kedua bukan satu yang didengar. Nahu sami'tuhu yakhruj, ya. Sami'tu Zaidan yakhruju. Yakhruju bukan satu yang didengar, tapi dilihat. Ya. Maka ini bukan maf'ul kedua. Idzil khuruj la yusma', yang namanya orang keluar bukan didengar. Ya, dilihat, ya. Walaupun terkandung juga didengar, ya. Tapi yang jelas adalah dilihat, ya. Fa Zaidan fil misalil awal maf'ulun awal wa jumlatu yaqul fi mahalli nasbin maf'ulun sanin kaza al-ayah. Ya. Pada contoh sami'tu Zaidan
yaqulu kadza, Zaidan maf'ul pertama, sedangkan yaqulu itu hal, ya. Ya, apa namanya? Kalau i'rab yang bukan jumhur ya, dia sebagai maf'ul kedua. Demikian pula ayat sami'na fatan. Fa in dakhalat 'ala ma yusma'u mubasharatan fala khilafa fi annaha tata'adda li wahidin faqat. Ya. Kalau dia fiilnya langsung bersambung dengan sesuatu yang bisa didengar tapi langsung, ya, enggak ada maf'ul pertama, langsung itu maf'ulnya, maka enggak ada khilaf, ya. Cuma satu itulah maf'ulnya. Contohnya sami'tul Qur'ana, ya. Al-Qur'an didengar, ya. Maka Al-Qur'an maf'ul, enggak ada maf'ul kedua, ya, enggak ada maf'ul pertama, itulah maf'ulnya. Karena masuk ke langsung yang didengar. Wa qala ta'ala ajirhu hatta yasma' kalam Allah, ya. Kalam Allah didengar, ya. Yasma', ya. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, ya. Ini. Jadi khilafnya kalau ada maf'ul pertama, ya. Kemudian setelahnya ada jumlah. Menurut jumhur itu bukan maf'ul kedua. Tapi melihat maf'ul pertama itu nakirah atau ma'rifah. Kalau menurut Akhfash dan teman-temannya itu maf'ul kedua. Ya, di situ khilafnya. Wa qawluhu wa madhhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Ai li'annaha min af'alil hawas. Ini dasarnya. Karena ini adalah fi'il-fi'il yang dilakukan dengan indera. Hawas jamak dari hasatun, ya. Indera, ya. Ada yang 5, indera kita ada 5. Tapi menurut orang kebatinan, orang-orang sufi, inderanya ada 6, indera ke-6, ya. Yang menurut kita itu adalah jin, ya. Indera ke-6, ya. Wa hiya la tata'adda ila maf'ulin wahid. Ya. Dan dia tidaklah memansubkan kecuali maf'ul satu saja. Ya. Af'alul hawas. Tadi Anda bilang yang dibilang indra ke-6 yang sering beredar itu kalau dilihat penuturan mereka ya ini jin, ya. Ya, dibisiki ini, bisiki itu, sesuatu yang batil, ya. Kecuali mungkin kalau dibilang firasat atau ilham atau yang lain yang biasa terjadi, ya itu beda, ya. Memang ada yang namanya ilham, namanya firasat, kesimpulan karena melihat sesuatu, merasakan sesuatu, itu beda, ya. Tapi indera ke-6 yang mereka sebut, yang sering kita dengar, itu modelnya seperti sesuatu yang lain yang membisikkan. Barakallahu fikum. Ini af'alul hawas itu cuma masukkan satu maf'ul biasanya, seperti penglihatan, salah satu hasah. Absartu Zaidan, maf'ulnya satu. Pendengaran, sami'tul adzan. Kemudian perasa, pengecap, zuqtut ta'am. Kemudian peraba, lamastul jidar. Ya. Kemudian perasa dengan lidah, syamamtur raihan. Wa hadza huwa sahih, ya. Berarti sami itu sama dengan yang lain, ya. Indra-indra yang lain memansubkan satu maf'ul, demikian pula dia. Jadi ini hukum asalnya harus ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia keluar dari keumuman. Ini barakallahu fikum. Wa qawluhu fal jumlatul lati ba'dahu hal. Kalau maf'ul pertama itu ma'rifah, maka jumlah setelahnya hal ila akhirih. Li'annal jumal ba'dal ma'arif ahwal. Karena jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah itu hal. Setelah isim nakirah itu sifat. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjut masuk ke pembahasan baru, yaitu al-mansubat. Dengan ini berakhir pembahasan al-marfu'at, ya. Kemudian kita masuk ke al-mansubat. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.